Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ngopi Media. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke videonya. Berbicara tentang Monaco, mungkin yang pertama terlintas di pikiran adalah mobil-mobil mewah, Casino de Monte Carlo, atau balapan Formula 1 yang penuh glamor. Namun, di balik citra kemewahan yang sering kita lihat di film dan media, Monaco menyimpan sisi menarik yang jarang diketahui dunia. Negara kecil yang hanya memiliki luas sekitar 2 km persegi ini bukan sekadar simbol kekayaan, tetapi juga contoh bagaimana sebuah wilayah mikro bisa menjadi pusat ekonomi dan sosial kelas dunia tanpa kehilangan identitas budayanya. Monaco terletak di pesisir Laut Mediterania, berbatasan langsung dengan Perancis dan menjadi negara terkecil kedua di dunia setelah Vatikan. Walaupun mungil, Monaco berhasil memikat perhatian global dengan kemewahan, keamanan, dan kualitas hidup yang hampir sempurna. Penduduknya sebagian besar terdiri dari para pebisnis, profesional internasional, serta keluarga kaya yang mencari tempat tinggal bebas pajak dengan tingkat keamanan tinggi. Ya, Monaco tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi, menjadikannya magnet bagi miliarder dari berbagai penjuru dunia. Kehidupan sehari-hari di Monaco sangat erat kaitannya dengan gaya hidup elegan dan eksklusif. Dari pelabuhan yang dipenuhi yacht super mewah hingga jalanan yang dipadati mobil sport berharga fantastis, Monaco adalah panggung kehidupan kelas atas. Masyarakatnya gemar menghadiri acara sosial bergengsi seperti gala amal, opera, hingga pesta malam yang penuh keanggunan. Di musim semi, pusat perhatian dunia tertuju pada Grand Prix Monaco, salah satu balapan Formula 1 paling bergengsi yang diadakan di tengah kota. Jalurnya yang sempit dan berliku menantang para pembalap terbaik dunia. Sementara, penonton menikmati pemandangan laut dan arsitektur klasik Eropa dari balkon hotel mewah. Meski dikenal dengan kemewahan ekstrim, penduduk Monaco justru terkenal menjaga privasi dan menjalani hidup teratur. Mereka tidak suka tampil berlebihan di media, lebih memilih ketenangan dan kestabilan. Banyak dari mereka yang aktif dalam kegiatan sosial dan filantropi, berkontribusi terhadap pendidikan dan pelestarian lingkungan. Sistem pendidikan di negara ini juga termasuk terbaik di Eropa, dengan sekolah-sekolah internasional yang menghasilkan generasi terdidik dan multibahasa. Menariknya, Monaco tidak memiliki militer sendiri. Pertahanannya dijamin oleh Perancis melalui perjanjian bilateral. Hal ini memungkinkan pemerintah Monaco untuk fokus sepenuhnya pada pembangunan ekonomi, pariwisata, dan layanan publik. Tak heran jika negara ini memiliki tingkat pengangguran hampir nol. Sektor utama seperti perbankan, pariwisata, perhotelan, dan hiburan menyerap banyak tenaga kerja, termasuk lebih dari 50.000 pekerja harian dari Prancis dan Italia yang setiap pagi menyeberang ke Monaco untuk bekerja. Dari segi keamanan, Monaco termasuk salah satu negara paling aman di dunia. Jumlah polisi di sini sangat tinggi dibandingkan jumlah penduduknya, dan sistem pengawasannya sangat canggih. Ribuan kamera tersebar di setiap sudut kota, dari kasino, pelabuhan, hingga jalan-jalan kecil. Hasilnya, angka kejahatan hampir nihil. Inilah alasan mengapa Monaco menjadi destinasi favorit bagi keluarga kerajaan, selebritas, hingga pengusaha besar yang menginginkan kedamaian tanpa kehilangan kenyamanan modern. Salah satu ikon terbesar Monaco adalah Casino de Monte Carlo, yang dibuka pada tahun 1863 atas inisiatif Pangeran Charles III. Bangunan megah bergaya barok ini bukan hanya tempat berjudi, tetapi juga pusat kebudayaan dan hiburan yang menyatukan teater, balet, dan konser. Namun uniknya, penduduk asli Monaco dilarang berjudi di kasino ini. Aturan ini dibuat agar warga tidak tergoda menghabiskan uang mereka, sementara hasil pajak dari kasino justru menjadi sumber pemasukan negara. Ironis namun cerdas, kebijakan ini menjadikan Monaco makmur tanpa merugikan rakyatnya sendiri. Selain itu, Monaco juga dikenal karena museum oceanografi yang berdiri megah di tebing menghadap Laut Mediterania. Didirikan pada tahun 1910, museum ini menampung ribuan spesies laut dan akuarium raksasa yang menampilkan keindahan dunia bawah air. Museum ini menjadi simbol kecintaan Monaco terhadap ilmu pengetahuan dan pelestarian lingkungan laut. Walaupun hampir tidak memiliki sumber daya alam, Monaco tetap termasuk negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia, mencapai lebih dari $190.000 AS per orang. Satu-satunya sumber daya alami yang menonjol hanyalah lautnya, yang menyediakan ikan sebagai komoditas kecil namun penting. Keterbatasan lahan membuat Monaco menggantungkan ekonomi pada sektor jasa dan pariwisata mewah,
yang terbukti sangat berhasil. Bendera nasional Monaco yang terdiri dari dua warna, merah di atas, putih di bawah, seringkali disamakan dengan bendera Indonesia. Namun, keduanya memiliki perbedaan pada rasio ukuran. Warna merah dan putih bagi Monaco memiliki makna sejarah, melambangkan keluarga kerajaan Grimaldi, dinasti yang telah memerintah selama lebih dari 700 tahun. Dalam hal transportasi, Monaco juga unik. Negara ini tidak memiliki bandara internasional, melainkan mengandalkan heliport untuk menghubungkannya dengan kota-kota besar seperti Nice di Prancis. Setiap hari, helikopter mengantarkan tamu-tamu penting dari Bandara Nice menuju pusat kota Monaco hanya dalam waktu 7 menit. Gambaran sempurna tentang efisiensi dan kemewahan khas negara ini. Secara historis, Monaco telah melewati banyak perubahan sejak masa kuno. Nama Monaco sendiri berasal dari bahasa Yunani monoikos, yang berarti rumah tunggal, merujuk pada kuil dewa Hercules yang dahulu berdiri di wilayah tersebut. Dari masa kerajaan hingga era modern, Monaco selalu berhasil mempertahankan kedaulatannya meskipun dikelilingi oleh negara besar seperti Prancis. Kini, Monaco bukan hanya simbol kemewahan, tetapi juga contoh keberhasilan ekonomi mikro yang stabil, aman, dan berkelas dunia. Di negara kecil ini, kekayaan bukan sekedar angka, melainkan gaya hidup, warisan sejarah, dan cara berpikir. Monaco membuktikan bahwa meskipun kecil, sebuah negara bisa memiliki pengaruh besar di panggung dunia dengan keseimbangan sempurna antara kemakmuran, ketenangan, dan keindahan.